Terima kasih. Kami lanjutkan. Di awal saudara saksi sudah menjelaskan secara singkat mengenai apa capaian yang diperoleh dari saudara terdakwa selama menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk menjelaskan latar belakang dari penjelasan saudara saksi, mungkin saya akan bertanya sedikit mundur. Dapatkah saudara saksi menjelaskan kira-kira apa tugas dan wewenang Wapres dan hubungan kerjanya dengan Menteri? Seorang Wapres sesuai dengan Undang-Undang Dasar membantu Presiden. Dan itulah saya membantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugas. Jadi apapun tugas Presiden itu tentu dapat dibantu atau dapat dilaksanakan detailnya kadang-kadang oleh Presiden, dan tentu dapat mengkoordinir Menteri itu sesuai dengan kebijakan umum yang telah diatur. Terima kasih saudara saksi. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah saudara saksi juga sebagai Wakil Presiden memiliki kewenangan juga bersama-sama untuk mengevaluasi program atau hasil kerja dari kabinet? Ya, evaluasi Menteri itu diatur dalam sidang-sidang kabinet, baik bersifat rutin juga apalagi tahunan, itu selalu dinilai dan Menteri itu memberikan laporan progress report apa yang telah dicapai. Itulah yang kita bahas dan kita nilai setiap tahun. Yang tidak memenuhi, yang rendah penilaian pencapaiannya kadang-kadang diganti, itulah disebut reshuffle, dan saudara Jerawacik ini justru bukan reshuffle tapi diangkat lagi. Jadi itulah saya ingin menilai bahwa mempunyai prestasi yang cukup baik dalam tugas-tugasnya. Baik, cukup, terima kasih. Ada yang lain dari penasihat hukum? Kalau tidak, apakah saudara terdakwa ada pertanyaan? Terima kasih Majelis Hakim yang kami muliakan, Bapak Saksi, Bapak Wakil Presiden, penuntut umum yang saya hormati. Saya sekarang bertanya dulu nih Pak ya. Bertanya, selama saya menjadi Menteri Bapak dulu, terus terang saya banyak sekali belajar kerja dengan tipe Bapak bekerja. Cepat ngambil putusan, terus ngitung begitu ya. Saya banyak sekali belajar Pak dari Bapak. Apa pernah saya barangkali datang ke Pak Wapres, Pak, cari bisnis atau memikirkan bisnis atau mau mencari peluang bisnis, apa pernah selama 5 tahun di bawah Bapak saya seperti itu, atau ingin mencari kekayaan untuk diri saya? Apa Bapak melihat saya seperti itu? Karena itu yang dituduhkan kepada saya Pak. Terima kasih Pak. Ya, yang mulia majelis, selama 5 tahun Menteri Pariwisata dan saya Wakil Presiden, ya seperti ditanyakan tadi, saya tidak pernah mengetahui, apalagi datang kepada saya saudara Jerawacik datang untuk minta persetujuan suatu upaya bisnis yang bersifat pribadi, seperti tadi. Dalam hal ini tidak, memang karena Menteri Pariwisata itu lebih banyak kepada mempromosikan, melaksanakan, dan juga tentu mendorong tumbuhnya pariwisata nasional kita yang sangat, seperti saya katakan tadi, selama beliau itu naik 50% daripada sebelumnya, sehingga dan tidak ada suatu bisnis yang bersifat pribadi. Terima kasih Pak. Cukup. Kami berikan kesempatan berikutnya kepada penuntut umum untuk bertanya kepada saksi. Silakan. Terima kasih Majelis Hakim yang kami muliakan, Bapak Wapres ya, untuk kehadirannya sebagai saksi di sini, tim penasihat hukum dan juga terdakwa.
Ada beberapa yang ingin kami tanyakan kepada Bapak, yaitu khususnya mengenai tempos tentang waktu kejadian pada saat Bapak masih menjabat sebagai Koalisi Indonesia Bersatu jilid pertama. Khusus untuk PMK yang sebagaimana Bapak sebutkan tadi di 03/2006, di situ disebutkan tentang representasi, pelayanan, keamanan yang menurut Bapak tadi itu bisa dilakukan diskresi atau bisa diambil kebijakan dalam hal penggunaannya. Apakah untuk pertanggungjawabannya juga itu dapat dilakukan diskresi? Saya ingin mengatakan Pak Penuntut Umum bahwa di sini saya berbicara sesuatu peraturan yang berlaku. Karena peraturan PMK 03 itu tidak berlaku, menurut saya tidak relevan lagi kita bicarakan. Karena yang berlaku adalah peraturan 268 pada hari ini. Oke. Untuk 268 2014 bagaimana yang saksi maksudkan tadi, apakah di 268 2014 ini telah mengatur secara tegas alokasi untuk lamsam maupun etkos? Dengan jelas 80% dilaksanakan dengan lamsam, 20% tentu dengan strategis dan khusus. Oke. Khusus untuk strategis dan khusus itu, apakah juga tetap harus mengacu kepada kecermatan bertindak seorang penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan keuangan negara? Kecermatan itu tergantung kepada kebijakannya. Karena itu disebutlah ini semua pengeluarannya diskresi menteri. Dan seperti saya katakan, menteri itu diskresinya tentu sesuai dengan bidang tugasnya. Diskresi seorang menteri pariwisata tentu berbeda dengan diskresi menteri yang berbeda tugasnya lainnya. Oke. Untuk periode KIB jilid pertama yang Bapak sendiri sebagai Wapres pada saat itu, apakah untuk kementerian atau departemen lainnya pada saat itu juga memperlakukan pola yang sama dalam penggunaan DOM itu sendiri? Iya, tentu semua menteri mengikuti aturan yang ada pada waktu itu. Betul. Untuk PMK 268 maupun yang kalau menurut Bapak tadi sampaikan bahwasanya kita gunakan yang 268 2014 ya, kita mengeliminir daripada 03/2006, itu untuk penggunaan dapatkah digunakan juga diskresi diambil untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan keluarga dalam penggunaan DOM itu sendiri? Seperti saya katakan tadi, seorang menteri itu sulit dipisahkan antara tugas dinas sehari-hari dengan sebagai seorang menteri, karena itulah maka walaupun sudah tidak berlaku tapi disebutkan representasi, artinya harkat seorang menterinya harus dijaga. Karena saya ingin ulangi lagi, kenapa hal itu diadakan? Karena waktu itu terjadi suatu pembicaraan apa gaji menteri itu dinaikkan atau tidak. Tapi karena tidak dinaikkan maka harus ada dana untuk memenuhi kebutuhan menteri itu yang tidak tercover di anggaran. Itu tugasnya, sehingga urusan keluarga tentu sulit dipisahkan seperti itu. Karena itulah diskresi kebijakan itu, seperti apa yang saya katakan tadi. Nah, apalagi intinya lamsam. Jadi tidak perlu sebenarnya dibedakan lagi, karena itu lamsam. Dan lamsam itu disebut lagi dengan diskresi dia. Dari pergeseran paradigma filosofis dari dana taktis kemudian diimplementasikan menjadi dalam bentuk DOM, sebagaimana tadi Bapak maksudkan, itu tadi Bapak sampaikan ada semacam sikap pembeda, ada diferensiasi antara ini adalah kebutuhan menteri yang digunakan. Apakah untuk representasi, pelayanan maupun keamanan itu sendiri harus cantolannya juga kepada tugas operasional menteri? Iya, seperti saya katakan, tergantung makna itu sangat luas sekali. Kenapa pada aturan yang baru disebut saja fleksibel saja? Saya kira kita berlaku fleksibel. Karena itulah disebut kata pertama diberikan yang lebih fleksibel. Ya, jadi di samping dia lamsam fleksibel lagi. Jadi sangat luas sekali dapat dibelanjakan dengan pengertian yang sangat luas ini. Oke. Menurut konsepsi yang Bapak pahami dalam perspektif keuangan itu sendiri tentang dana DOM itu sendiri, apakah penggunaan yang dapat didiskresi menurut pandangan Bapak juga itu di satu sisi juga harus ada melekat pertanggungjawaban dari sisi keuangan negaranya? Secara jumlah utuh pasti.
Karena itu 120 juta contohnya, ya itulah yang jumlahnya sudah dipakai atau belum dipakai. Betul. Tapi tidak lagi dipertanggungjawabkan detailnya, karena harus fleksibel. Fleksibel, Ya. tapi tidak menutup bahwasannya memang harus ada bentuk pertanggungjawaban dari keuangan negara ini. Pertanggungjawab secara umum iya, tapi artinya tidak lagi dipertanggungjawabkan rupiah demi rupiah, tapi lamsamnya 80%, itulah dipakai. Oke, sementara cukup uang, silakan. Terima kasih. Mohon izin melanjutkan majelis. Menindaklanjuti dari jawaban Bapak tadi ya, yang mengatakan awalnya dana DOM ini adalah bersifat taktis, lalu dirubah dalam DOM, namun tentunya dalam penggunaannya tetap harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Dan tadi Bapak juga menjelaskan bahwa itu bersumber dari APBN. Terkait penggunaan APBN ini Pak, apakah ada lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBN ini? Ya, semua tentu dana APBN dapat diawasi sesuai dengan aturannya sendiri. Jadi diawasi baik oleh atasannya, irjennya ataupun BPKP dan sebagainya. Itu bentuk pengawasan yang terjadi. Tapi diawasi sesuai dengan aturannya. Sesuai dengan aturannya Pak. Tapi ada lembaga untuk itu ya? Ya pasti. Terus tadi Bapak mengatakan ada PMK nomor 268 tahun Ya. 2014. Ya. Itu efektif berlakunya itu digunakan dalam konteks penggunaan DOM itu kapan Pak? Pada akhir tahun 2004, 31 Desember tahun 2014. 2014. Jadi efektifnya itu digunakan sebagai penggunaan DOM Desember 2014. Iya. Kalau sebelum tahun 2014, kalau untuk DOM kita pakai PMK yang mana Pak? Ya tentu PMK yang berlaku, tapi juga pasti Bapak penuntut umum juga paling mengetahui bahwa dalam persidangan ini kita memakai aturan yang paling meringankan untuk yang bersangkutan. Cukup. Yang lain cukup penuntutmu? Masih ada? Cukup? Mohon izin melanjutkan yang mulia. Mohon izin Bapak Wapres, kami selanjutnya panggil sebagai saksi ya. Tadi Bapak menjelaskan, saudara saksi menjelaskan bahwa ada perubahan dari PMK 03 menjadi PMK 268 di tahun 2014. Di PMK 03 mengenai pertanggungjawaban itu dijelaskan dalam pasal 7. Dalam pasal 7 di sana menyebutkan bahwa KPA setiap akhir bulan membuat laporan realisasi anggaran atas penggunaan DOM atau pejabat setingkat menteri dan disampaikan kepada menteri atau pejabat setingkat menteri. Kemudian dirubah di dalam PMK 268 di pasal 12 itu ditambah ada organ Badan Pembantu Bendahara BPP. Nah, di dalam pasal 12 ayat 2-nya menyebutkan penata usahaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan terhadap bukti-bukti pengeluaran yang sah berupa kwitansi dan atau daftar pengeluaran real. Nah, mengenai ada perubahan ini, apakah di dalam PMK 03 itu hal ini ditemukan kelemahannya? Mohon Bapak menjelaskan. Iya, karena dikembalikan prinsip dasar bahwa dana operasional menteri itu harus fleksibel. Dan itulah, dan juga hal yang sangat penting ialah bahwa itu bersifat langsam. Dan itulah tidak lagi diharuskan untuk memberikan bukti-bukti pengeluaran detailnya, karena bersifat langsam.